welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel Devita. So today's video is gonna be about a different video karena hari ini Devita bareng sama Kevin. Sawadika. Hari ini kita mau bikin video tentang how we prep our wedding. Iya. Buat yang belum kenal Kevin, Kevin adalah suami Devita. Dan sistem videonya bakal Q&A supaya kita nggak melenceng dari topik. Dan kemarin juga sempat buka question box di Instagram. Jadi kita juga akan jawab beberapa pertanyaan yang ada di Instagram. Yoi. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, menyiapkan pernikahan itu mulainya dari mana sih? Ini frequently asked question. Dan karena ini nyambung sama pertanyaan kedua, jadi langsung aja, vendor pertama yang harus dipilih itu vendor apa? Hal pertama yang harus dilakukan saat persiapan pernikahan adalah minta restu orang tua. Karena ini adalah kunci keberhasilan pernikahan dan juga rumah tangga kalian. Nah, kalau bicara soal vendor yang paling pertama dan paling utama yang harus dicari saat persiapan pernikahan, saran dari kita berdua adalah carilah event organizer yang memang komunikatif dan cocok sama kalian. Betul. Karena sebelum kita bicarakan konsep, bicarakan biaya dan sebagainya, nah si event organizer ini yang bisa ngeramu semuanya sehingga bisa membantu kita menemukan konsep pernikahan dan juga budget yang sesuai sama kita. Terus menurut Devita, kenapa kok harus event organizer? Karena kita tuh kan nggak ada pengalaman menikah, ya kan? Ini pernikahan pertama kita dan yang terakhir. Nah, sedangkan si event organizer itu sudah mengalami pernikahan berkali-kali. Mereka tahu behind the scene-nya. Jadi mereka lah yang paling ngerti gitu. That's why kita memilih event organizer dulu. Terus somehow Devita juga merasa ketika Devita hubungin vendor venue atau dekor atau vendor lainnya, entah kenapa kalau yang menghubungi itu si event organizer, komunikasinya tuh lebih lancar, lebih fast respond. Terus Devita juga nggak perlu repot-repot tanya ini itu dan segala macam, karena kemauannya Devita itu nanti akan ditranslatekan sama si event organizer ini. Jadi bisa hemat waktu, hemat tenaga. Kan kita juga pasti teman-teman yang lagi mempersiapkan pernikahan nggak nganggur ya kan, pasti kan repot kan. Misalnya Kevin tetap kantor, Devita juga kerja, kan kita juga perlu cari uang ya kan buat mempersiapkan pernikahan ini. Jadi alangkah baiknya untuk kerjaan yang merepotkan ini tuh didelegasikan ke event organizer. Nah, terus kalau tanya event organizer, misalnya tanya mereka harganya berapa dan segala macam, pertanyaan yang mereka ajukan biasanya adalah kapan pernikahannya, rencana nikahnya kita tuh kapan, dan jumlah undangannya tuh kisaran berapa. Jadi menurut Devita, yang perlu disiapkan pertama kali selain restu orang tua adalah kita harus tahu kira-kira kapan kita mau menikah. Kayak contoh tuh kita dulu sudah planning mau nikah Agustus 2021. Terus kita majuin ke Februari 2021 sampai kita akhirnya majuin lagi ke Desember 2020. Tapi at least kita tuh sudah ada bayangan waktu itu, karena kan belum tentu juga event organizer-nya itu available di tanggalnya kita. Dan pertanyaan berikutnya adalah berapa jumlah kisaran undangan, karena ini berhubungan dengan harga si event organizer. Biasanya semakin banyak undangannya, semakin banyak juga kru yang mereka keluarkan. Pertanyaan yang kedua adalah, terus step berikutnya apa setelah kita sudah memilih event organizer? Step berikutnya adalah diskusi sama event organizer-nya tentang konsep pernikahan dan budget. Nah, kalau di zaman masa pandemi gini, lagi in, itu konsep pernikahannya yang intimate, karena kan kita nggak boleh ngundang banyak orang, ya kan? Jadi pokoknya antara keluarga dekat, teman lainnya streaming. Kebetulan pernikahan kita kemarin itu dikemas dengan konsep intimate karena sama pihak venue-nya dibatasi cuma 80 orang, termasuk itu dari kita berdua tuh undangannya. Nah, setelah kita sampaikan itu ke pihaknya itu, akhirnya terbentuklah satu konsep di mana kita buat itu semi indoor dan outdoor ya. Jadi untuk prosesinya kita adakan secara indoor dan diatur sebegitu rupa sehingga setiap tamunya itu bisa bersocial distancing. Setelah itu ketika mereka makan, mereka bisa makan langsung di area pool ya outdoor. Jadi sehingga ketika mereka harus lepas masker untuk menikmati makanannya, mereka tidak perlu was-was karena nggak berdekatan ketika makan. Iya, betul.
Terus juga jangan lupa kalau kita itu harus terbuka masalah budget sama event organizer, karena event organizer tuh biasanya juga akan merekomendasikan vendor-vendor sesuai dengan budgetnya kita. Kita boleh sih punya pilihan vendor sendiri, tapi event organizer tuh juga suka kasih rekomendasi karena kan mereka juga sering gitu kerjasama sama vendor, jadi mereka juga tahu vendor mana yang oke, vendor mana yang kerjanya kurang profesional. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana cara komunikasi pada saat kita wedding prep. Nah, pertama-tama menurut Devita yang perlu diubah itu adalah mindset atau cara berpikir. Untuk kerangka berpikirnya, kita melihat wedding prep ini bukan beban, stres, tapi lebih ke project, kayak kerja kelompok gitu. Karena menurut kita ketika kita menikah itu kan kayak macam kerja kelompok selamanya. Nah, ini tuh kayak trial. Pilot project kita berdua, project Iya. yang paling pertama yang kita lakukan. Di sini tuh kita diuji ya. Jadi kita bisa lihat apakah pasangan kita kooperatif atau enggak. Bisa diajak komunikasi atau enggak? Benar. Kalau ternyata nggak bisa diajak komunikasi dan nggak bisa diajak kerjasama, ya diretur aja. Perlu dipertimbangkan apakah layak untuk masuk ke dalam pernikahan. Diputus kontrak saja. Nah, karena ini kerja kelompok, jadi kita harus bagi tugas dan saling mengerti. Contoh, Kevin ini ngantor 9 to 5 dan Devita ini kerjanya waktunya lebih fleksibel. Jadi, Devita lebih banyak berhubungan sama vendor, sama event organizer untuk diskusi. Misalnya Devita lagi cari vendor dekor gitu. Devita tanya, kalau ini berapa? Kalau mau gini gimana? Devita cari banyak informasi, terus Devita rangkumkan, Devita share ke Kevin. Tadi tuh gini, kita mau pilih yang mana? Nah, keputusan pemilihan ini tetap keputusan bersama. Jadi bukan karena Devita merasa aku sudah nyari, ya aku yang milih gitu ya, enggak juga. Karena kan ini pernikahan kita berdua, ya kan? Kalau tugasnya Kevin berarti Cari uang. lebih banyak ngasih dukungan materi dan dukungan moral. Ya kayak semangat Devita gitu. Sama ngasih approval. Iya, sama kasih approval. Tapi kalau misalnya kita butuh meeting gitu yang Kevin harus hadir, ya Kevin juga akan tetap menjadwalkan. Yes. Kevin juga akan tetap meluangkan waktu untuk meeting. Setelah itu, yang paling penting berikutnya dalam komunikasi ini adalah diskusi budgeting. Jadi, kita sebagai pasangan itu harus terbuka satu sama lain untuk menentukan budgetnya itu mau berapa yang dihabiskan untuk menikah, yang kita buang-buang. Dan yang pasti menurut kita kalau menikah Tidak boleh hutang. tidak boleh hutang. Soalnya kehidupan setelah pernikahan itu lebih penting daripada pesta pernikahan itu sendiri. Jadi quote. Ya, alangkah baiknya kalau kalian setelah menikah bawa ampau, bukan bawa Hutang. Terus ini tips teknikal yang jujur sangat membantu untuk kita. Jadi kita itu selain berkomunikasi melalui chatting, ketemu atau telepon, kita juga menggunakan aplikasi. Ini nggak disponsorin. Kita pakai aplikasi karena kita anak milenial. Kita pakai aplikasi namanya Trello. Sebenarnya bukan aplikasi sih, dia itu semacam website. Kalau kalian Google atau search gitu, Trello ini adalah aplikasi yang biasanya dipakai di perusahaan. Misalnya mereka lagi bikin project bareng, setiap orang yang tergabung dalam project itu bisa tahu update projectnya, atau misalnya ada dokumen-dokumen penting, itu mereka juga langsung bisa akses ke sana. Nah, ini menurut kita juga penting buat kita. Contoh, list undangan itu juga ada di sana. Terus seperti konsep, pokoknya info apapun tuh ada di Trello, ya, dimana Kevin bisa akses, Devita juga bisa akses. Nah, menurut Devita seperti ini tuh mengurangi drama di antara kita. Jadi misalnya IO bilang kita butuh list ini nih gitu, kita butuh ini itu, yaudah kita langsung tinggal kasih karena sudah ada di sana dan nggak kecampur sama chat. Contoh ini kalau misalnya kita disuruh submit list undangan atau apa, mana undangannya Kevin, listnya? Lo kan udah gak kasih kemarin, terus mesti cari di chat. Gimana sih, harusnya catat lah, kayak taruh di notes gitu. Tapi kalau di notes kan juga kadang di notes yang mana kayak dicari nggak ketemu. Tapi kalau di Trello tuh udah, ya udah jadi satu semua di sana. Mungkin bisa kalian pertimbangkan. Dan yang kedua, Google Drive. Google Drive. Jadi budgetnya kita juga kita taruh di Google Drive. Tujuannya Tujuannya adalah supaya ya seperti tadi,
agar komunikasi kita tidak terhambat dan segala sesuatunya bisa dikerjakan secara live. Iya betul, online. Jadi misalnya kita lagi date, terus kita kepikiran gimana kalau budgetnya itu seperti ini, gimana kalau kita kurangin yang ini. Nah kalau misalnya filenya tuh ada di rumah, di laptop, ya udah kita stuck kayak nggak bisa ngomong lebih lanjut. Tapi kalau itu tuh bisa kita akses saat itu juga lebih lancar. Jadi waktu bisa kita pergunakan dengan sangat baik. Kevin juga bisa update, Devo juga bisa update, juga bisa akses si budget tersebut. Contohnya orang tua tanya, ikut tanya, kita bisa langsung menuju ini tanpa ada hambatan. Karena salah satu kunci lagi dari keberhasilan persiapan pernikahan adalah komunikasi. Nah kalau ada hal-hal yang bisa menghambat komunikasi nih, baik itu kamu sama pasangan, kamu sama mertua, ya itu harus didobrak dan dihilangkan. Pertanyaan yang keempat adalah berapa budget wedding di Surabaya? Budget wedding di Surabaya sangat variatif tergantung dari konsep dan juga kemampuan finansial. Mau menikah di Mozambik, Afrika Selatan maupun di Surabaya, bisa aja sama biayanya tergantung dari kamu mau menikahnya seperti apa. Betul. Karena lately juga banyak kok orang yang menikah secara agama saja maupun cuma menikah kalau di agama kita ya di Kristen banyak yang menikah juga cuma di gereja. Setelah itu selesai udah. Kalau kita sendiri punya konsep pernikahan itu kemarin prosesi di awal. Jadi kalau kita tuh memang ada apa ya kayak budaya gitu, prosesi pernikahan di awal, bukan pernikahan sih, prosesi persiapan pernikahan di awal, foto-foto dan segala macam. Setelah itu pemberkatan, terus lunch, terus selesai. Dan kita itu fokusnya sebenarnya lebih ke maunya efektif dan nggak muter-muter. Jadi kita nggak mau ada pindah dari satu lokasi ke lokasi lain, maunya ya di situ aja. Jadi that's why kita prosesi awal pagi itu di hotel, kita juga foto-foto semua di hotel, kita pemberkatannya di hotel, lunchnya juga di hotel, ya udah terus selesai. Jadi pokoknya tergantung kalian itu mau kepingin konsepnya seperti apa, disampaikan aja ke event organizer-nya. Mereka yang paling pinter deh ngeramu budgetnya itu dimaksimalkan sesuai dengan budgetnya kalian. Pertanyaan yang kelima adalah gaunnya better sewa yang ready stock atau sewa baru, jadi dijahitin baru. Kalau Devitasi price wise better yang ready stock, tapi yang pilihannya banyak. Jadi kalian pinter-pinter aja cari vendor dengan pilihan yang sangat banyak, terus pilih yang ready stock. Yang ready juga nggak mungkin bener-bener sama persis sama yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi biasanya mereka tuh pasti ada kayak add-on atau dimodifikasi seperti apa yang bisa bikin beda antara bride sebelumnya sama bride yang sekarang yang kalian mau pakai. Pertanyaan yang keenam adalah new normal wedding atau wedding di saat pandemi ini seperti apa sih? Jadi apa bedanya sama wedding pada umumnya atau wedding sebelum pandemi? Nah, wedding selama pandemi ini yang pasti berbeda adalah ada namanya protokol kesehatan. Nah, menurut pengalaman kita kemarin ya, pernikahan Desember 2020 ke bawah, waktu itu ada aturan baru bahwa pesta yang diadakan di ruangan tertutup, per mejanya itu cuma dibatasi dari yang dulunya 10 orang, dibatasi cuma 6 orang aja. Hampir 50%. Hampir 50%. Dan tiap tamu undangannya harus dicek temperatur tubuhnya sebelum mereka masuk, plus harus menggunakan yang namanya masker. Nah kemarin kita juga sempat diinfo ya, ada satu kewajiban baru, mereka harus pakai face shield waktu di dalam ruangan. Iya benar. Jadi kita tuh kalau misalnya kalian lihat di rekaman streamingnya kita waktu pemberkatan itu orang-orang juga pada pakai face shield, udah pakai masker masih pakai face shield lagi. Dan yang pasti kapasitasnya pasti dibatasi. Ya kapasitasnya dibatasi dan streaming tuh kayaknya udah biasa. Iya streaming itu sudah sesuatu yang terus biasa. Undangan juga nggak harus fisik. Yes. Sekarang itu ya, undangan sekarang banyak sekali pengiriman undangan ya, bentuknya secara digital. Iya, entah itu foto, video, Yes. DM, Instagram. Yang dulunya itu pakemnya adalah harus dikirim ke alamat rumahnya, sekarang bisa dikirim hanya lewat alamat username-nya aja. Betul. Alamat email, alamat username, jadi Lebih hemat ya. lebih ramah lingkungan sih ya. Lebih ramah lingkungan. Cuma waktu itu kita untuk kolega atau keluarga yang lebih tua kita tetap ada undangan. Iya benar, karena kan ada perbedaan generasi nih. Iya. Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ketujuh adalah bagaimana cara memilih undangan? Ini kayaknya dilema semua pasangan orang yang mau menikah. Pasangan orang yang mau menikah. Pasangan yang mau menikah. Oke.
Kalau kita kan cuma dibatasi 80 orang. Jadi itu untuk kita berdua. Jadi mungkin kalau dibagi rata berarti 40 dan 40 ya kan. 40 Devita, 40 Kevin. Sedangkan kita tuh punya keluarga banyak banget. Berapa ya jumlahnya kemarin anggota keluarga kita? Pokoknya kita punya keluarga tuh besar. Keluarganya Kevin besar, keluarga Devita juga besar. Sampai akhirnya tuh kita memutuskan yang kita undang adalah yang tua-tua, maksudnya yang senior. Jadi yang seangkatannya papa sama mama. Jadi sepupunya kita tuh nggak kita undang karena nggak cukup Shay tempatnya. Jadi ya terpaksa, bagaimana lagi. Dan untuk teman yang kita undang adalah teman kita berdua. Jadi yang Devita kenal, yang Kevin juga kenal. Kalau teman Devita sendiri atau teman Kevin sendiri kita arahkan ke streaming. Sepupu juga kita arahkan ke streaming. Tapi itu penting untuk didiskusikan dengan pihak orang tua terlebih dahulu. Iya betul. Jadi jangan diputuskan sendiri. Sudah selesai. Sepertinya sampai di sini dulu videonya. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan yang lain, kalian bisa komen di bawah. Kalau misalnya pertanyaannya banyak, mungkin kita bisa bikin yang part 2. Tapi menurut Devita ini yang esensial udah kita jawab semua. Terus kita juga sudah tulis semua vendor yang kita pakai di description box di bawah. Jadi make sure kalian cek. Kalau misalnya kalian orang Surabaya, nah itu kalian bisa coba cek vendor-vendor yang kita pilih. Karena milih vendor itu juga penting ya. Jadi sampai di sini video kita. Nanti kita akan bikin video bagaimana cara membesarkan anak dan Gak usah. Kalau misalnya kalian mau tahu tentang yang tadi kan kita ngomong tentang konsep pernikahan tuh kita seperti ini, terus pemberkatan kita tuh seperti ini. Kalian bisa nonton juga video streaming pemberkatan pernikahannya kita, ada di video di atas ini. jadi supaya kalian punya Gambaran. gambaran, bisa mengimajinasikan kira-kira pernikahan semasa pandemi itu seperti apa sih. Bukan berarti pernikahan kita itu yang paling ideal, Iya. cuma buat kita itu yang kita mampu. Tapi sebenarnya di kita sendiri nggak ada kemauan yang kayak bener Devita tuh nggak punya dream wedding sih sebenarnya. Tapi ya waktu hasilnya udah jadi itu bener-bener Devita merasa wow gitu. Jadi nggak ada penyesalan harusnya gini harusnya gitu, nggak ada. Semuanya berjalan sesuai dengan Harapan kita berdua. harapan di luar yang Devita bayangkan malah. So yeah, I hope you guys enjoy this video and please click thumbs up. If you like, plus you can share it to your friend and last but not least subscribe to make my day. Bye bye. Bye. Ayo. Nah tergolong sangat sudut. Gak ada maunya pasti. Nah kalau kita out of frame. Oke. Pertanyaan yang kelima, aduh.